Subhanallah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس بدوام الله رب العالمين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita banyakkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling berharga yang selalu kita jaga dan kita pelihara, itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat kesehatan dan kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Kita jadikan sebagai fasilitas, sebagai bekal alat yang kita perlukan untuk selalu terus bermunajat, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama hadir tempat yang suci dan mulia ini, bersama-sama sholat berjamaah, berzikir, berdoa berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan yang sangat indah dan mulia, kegiatan tausiah, majlis alim, majlis talim, kemudian Raudhatul Jannah, taman surga, yang sangat disanjung oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kegiatan ini memiliki keistimewaan, keutamaan yang sangat menjanjikan, berupa fadilah-fadilah, hikmah-hikmah, terutama balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tetapi yang paling penting dan paling utama adalah tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk yang kita selalu terus memerlukan agar di dalam perjalanan hidup ini, di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu terus sesuai dengan tuntunan agama dan Allah berkenan meridainya. Selain itu pula kita perlukan agar hidup kita di dunia akan selalu dalam suasana aman, sejahtera dan bahagia. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan sesuai dengan janjinya yang ada di dalam Al-Quran. Bersama-sama merenungkan kembali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri
fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Artinya siapa saja yang berpaling al-zikri dari peringatanku, berpaling dalam arti dia tidak memerlukan untuk selalu mendapatkan peringatan, agar selalu sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikri di sini bisa dipahami dua makna. Bisa berarti zikir, ingat. Siapa saja yang berpaling al-zikri, daripada berzikir, ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, sesungguhnya dia akan merasakan kesempitan, sumpak dalam hidupnya, tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dia tidak akan menemukan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kemudian yang paling mengerikan lagi, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan mereka nanti dari kemudian dalam keadaan buta. Subhanallah, na'udzubillah. Juga dipahami zikri di sini artinya Quran. Mengapa Quran disebut yang zikri? Karena Quran penuh dengan peringatan. Jadi kalau orang ingin supaya jangan terus-terusan lupa, lalai dan lengah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus perlukan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, terutama mengkaji sampai memahami kandungan Al-Quran. Juga bisa dipahami bahwa zikir di situ artinya ingat, berzikir. Zikir itu sangat tinggi posisinya. Wala zikrullahi akbar. Katakan bahwa berzikir itu benar-benar paling besar, paling tinggi posisinya. Karena hakikatnya ibadah yang kita lakukan seperti salat umpamanya penuh dengan zikir. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat. Salat untuk apa? Untuk zikir. Sejak mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, itu sudah mulai mengingat Allah. Yang kita ingat adalah Allah, Allah yang maha besar. Dengan mengangkat tangan, telapak tangan hadap depan, kemudian bongkar niki ada belakang. Jadi bukan diluruskan, tapi telapak tangan hadap depan. Allah Akbar, yang berarti Allah maha besar. Semua apa yang ada kita buang ke belakang. Yang kita perlukan adalah Allah yang maha agung. Tidak ada yang lebih besar dari Allah, dari makhluk yang diciptakannya. Kita sudah begitu mengagumkan, kita kagum melihat kekuasaannya, apalagi penciptanya. Karenanya hanya Allah yang besar, dan tidak ada artinya segala-galanya kecuali ya Allah. Allah yang kita perlukan. Karenanya di saat kita sholat, semuanya tidak ada yang berharga
segera dilepaskan, segera menuju Allah, segera perlukan Allah. Karenanya kita sebelum menuju masjid atau menuju tempat sholat, kita kadang-kadang diingatkan oleh muazzin ya untuk segera bersiap untuk segera menyiapkan diri. Hayya 'alas shalah, panggilan. Kemudian hayya 'alal falah, yang berarti mari menuju keberuntungan. Kalian tidak akan pernah mengalami kerugian. Panggilan sholat, sholat inilah yang akan benar-benar menyelamatkan dan tidak akan pernah merugikan. Hayya 'alal falah. Kemudian setelah itu, sebelum membaca suratul Fatihah yang memang wajib dibaca, suratul Fatihah, kita lebih dulu membaca doa iftitah sebagai pernyataan diri di saat kita sedang menghadap, menyatakan diri, mengakui bahwa kita menghadap kehadiratnya, mempersembahkan diri kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita menyatakan diri bahwa inna sholati wa nusuki, sholatku wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita hakikatnya sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita milik Allah, artinya kita bersedia untuk diambil kapan saja umpamanya, untuk diapakan oleh sang pemilik. Kita sudah sahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui diri bahwa tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Jamaah sekalian, itu ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita selalu memerlukan, dan memang kita sangat perlu, yang namanya hidup dalam suasana sejahtera dan bahagia. Dan Allah beritahukan kita, kalau mau hidup sejahtera bahagia, maka selalu perlukan zikir. Karena orang yang selalu menghindari diri, mengelak, berpaling daripada peringatanku yang ada di dalam Al-Quran, peringatan yang selalu disampaikan oleh para ilmuwan, para ulama tentang kandungan Al-Quran, itu kita bisa lihat hidupnya tidak akan pernah bahagia. Walaupun umpama banyak diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, sukses sebagai umpama sebagai orang penting, sukses menjadi orang penting sebagai penguasa umpamanya, sukses sebagai penguasa dan pengusaha kaya raya, tetapi dia tidak perlukan zikri, peringatan, hidupnya akan pasti merasakan kesempitan, sumpek. Dan banyak kita lihat jamaah, kadang-kadang ada yang bunuh dirinya, kadang-kadang tiba-tiba dia jatuhkan dirinya. Ada apa? Padahal dia serba ada. Hidupnya begitu bahagia secara lahiriahnya,
tetapi ternyata dia sengsara menderita. Itu namanya miskin, sengsara menderita dalam bentuk bahagia, kekayaan yang serba ada, tetapi miskin pada hakikatnya. Oleh karenanya di sini kita melihat ada ungkapan ulama besar, seorang ilmuwan dari Asy-Syaikh Al-Faqih qala yang bagi muslimi an yakuna nasihan muslimin rahiman bihim fa inna dzalika min alamati sa'adah. Mengatakan bahwa tanda-tanda kebahagiaan, tanda hidup sejahtera dan bahagia itu ihda asyarata khaslatan. Kalau mau menemukan dan merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, maka amalkanlah 11 ketentuan ini. Kalau mampu diamalkan, insya Allah akan menemukan dan merasakan kebahagiaan. Kata Syekh Al-Faqih, awaluha an yakuna zahidan fid dunya. Yang pertama, tidak rakus kepada dunia. Nah, rakus, serakah, situ akan muncul sifat-sifat lain. Namanya rakus, serakah, tama, kulubtok, beluang, mim beluang, berlubang, ain nganga, mau diisi terus. Nah, itu artinya tama, yang tidak pernah mau kenyang, tidak akan pernah merasakan kepuasan, selalu dalam kekurangan, kemiskinan yang dirasakan, selalu dalam kemiskinan yang dirasakan, dan yang dirasakan selalu dalam kemiskinan. Karenanya 11 hal ini kalau diamalkan akan pasti merasakan hidup dalam bahagia. Pertama, yakuna zahidan fid dunya, ragiban fil akhirah. Artinya tidak rakus dengan dunia, tetapi benar-benar ingin dan dia perlukan akhirat. Dunia dia perlukan, tetapi yang paling dia perlukan, prioritas adalah akhirat. Dunia tidak lama, akhirat selama-lamanya. Subhanallah. Jamaah sekalian, biasanya orang yang selalu tidak akan pernah merasakan kecukupan, yang disebut dengan penyakit AIDS. AIDS, apa AIDS itu? AIDS, angkuh, iri, dengki, serakah, selengkap. Ya. Penyakit AIDS kan berbahaya. Kalau kena penyakit AIDS berbahaya. Penyakit AIDS, angkuh, iri, dengki, serakah. Biasanya dia ada keraguan tentang apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus kumpulkan bekal untuk 10 tahun, 12 tahun dia sudah siapkan. Padahal gudang Allah tidak pernah kurang. Rezeki sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ragu sehingga selalu terus
Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dalam kitab Minhajul Abidin ada disebutkan bahwa ada si fulan datang kepada seorang ulama waliullah Yazid Al-Bustami. Di depannya selalu bertobat dan menyesal. Bertobat di depan seorang ulama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya ditanya, si fulan, yang kamu lakukan itu bagus, kamu bertobat dan kamu menyesal, tetapi perlu aku tahu, artinya beritahu saya apa sesungguhnya kesalahan berat yang kamu lakukan sehingga kamu bertobat di depanku. Akhirnya dijelaskan oleh si fulan ini, aku bertobat di depanmu sambil berharap agar kau ikut memohonkan aku ampun kesalahanku. Lalu apa kesalahanmu? Kesalahanku, katanya, bilang dengan mati. Setiap orang mati, aku selalu cari bokosnya, kapannya. Terus berapa orang yang kamu bongkar kuburnya? Nah, lu gati Tuan Syekh, katanya. Kurang lebih 1000 mayit yang aku bongkar, yang aku perlukan cuma kapannya. Aduh, Pak, itu pakai apa itu? Ya saya jual. Kapannya? Memberikan lain, ternyata yang kisah ini peluang negatif. Aduh, kapan-kapan kereng pun dan kerja insya Allah dia nak dan malam kereng kendang beli balik. Nak bimbing kereng dia pun lain dan kerja ya Allah. Ini kapan dia bongkar kuburnya sampai 1000 orang, katanya. Cuma dia cerita ada yang lebih menarik untuk menjadi pelajaran. Dari 1000 orang yang aku bongkar kuburnya itu, saya melihat keadaannya selalu membelakangi kiblat. Anehnya, katanya, kan ditidurkan si mayat itu hadap kiblat, tahu-tahu kok hadap timur. Nah, kebanyakan mayat-mayat yang aku temukan, yang aku bongkar itu menghadap membelakangi kiblat. Subhanallah. Akhirnya ulama ini mengatakan, nah inilah contoh orang yang ragu dengan jaminan Allah. Dia nasihat Allah seakan-akan yang akan melindunginya, yang akan memeliharanya, sinembang manganginam dia nasihat doa. Tamak. Nah, jadi ini juga hal yang perlu kita jadikan sebagai introspeksi, muhasabah. Sangat tidak terpuji sekali. Allah menciptakan kita, melahirkan kita, menghidupkan kita di dunia dengan jaminan surga, jaminan rezeki yang sudah ditetapkan. Nah, karenanya tawakal ini sangat perlu kita jadikan sebagai amalan. Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Tawakal kepada Allah, tetapi tawakal itu artinya bukan artinya
Jika bersedekap artinya bertopang dagu tidak akan berusaha, tetapi tentu tawakal yang berarti kita harus ikhtiar. Tetapi ikhtiar di situ jangan sampai melewati batas. Sekedarnya, jangan sampai kewajiban yang ada dikorbankannya. Asar, zohor, asar, semuanya itu kadang-kadang dia tidak kerjakan demi untuk mengejar, dan itu banyak terjadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri. Entah anu hal asar balik dan mereka sembahyang balik laun zohor dia tahu sendiri. Nah, kenapa? Sepertinya dia tidak akan menemukan, dia kejar terus apa yang menjadi keinginan, tetapi dia mengorbankan kewajiban lepas karena dia ragu dengan jaminan Allah, maka dia menghadap belakang kiblat. Alhamdulillah. Hanya 2 orang yang ditemukan katanya yang lurus menghadap kiblat. Nah, artinya jamaah pilihan manusia-manusia yang memang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar selektif. Seperti orang yang pergi ke tanah suci umpamanya, Makkahul Mukarramah untuk haji umpamanya, yang sekian banyak tidak seberapa yang diterima. Haji mabrurnya diterima hanya setelah syariat sah, tetapi kadang-kadang tidak cukup hanya sebatas syariat lengkap memang, tetapi ada barangkali penilaian lain sehingga merah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagus lahiriahnya, bagus memang alasannya tepat. Katakanlah umpamanya kita tidak akan berani menyalahkan orang kaya. Orang kaya bolak-balik ke tanah suci Mekah untuk umrah. Orang kaya bolak-balik ke tanah suci Mekah untuk umrah dengan alasan rindu Baitullah, rindu rumahnya Allah. Bagus kan? Tetapi dia tidak sadar bahwa Allah rindu kepada orang-orang kaya yang dermawan, yang selalu peduli membantu para fuqaha wal masakin. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan secara lahiriah orang kaya bolak-balik ke tanah suci Makkah umrah dengan alasan rindu rumah Allah, rindu rumah Allah, sementara dia tidak sadar bahwa Allah sangat rindu kepada orang kaya dermawan yang memiliki kepedulian untuk membantu para fuqaha wal masakin. Nah, jadi tidak kalah nilainya walaupun dia hanya sekedar 1-2 kali ke Mekah. Andaikan berkali-kali dia mampu, tetapi dia lebih peduli dengan kelebihan rezeki yang diberikannya untuk memikirkan kaum du'afa, fuqara wal masakin, dalam bentuk zakatkah, dalam bentuk sedekahkah, itu lebih ya dipuji, itu lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar semua, tetapi kita ingin mencari mana yang paling utama. Ternyata cara itu lebih utama. Artinya lamun doa sekali, 2 kali lalu, 3 kali sebenarnya lalu itu semal baik. Aduh yang melihat lagu-lagu jadi semal baik balak-balak dengan kalau artinya apa?
Tengok banyak sekali di dalam Al-Quran menjelaskan betapa tinggi posisinya penghargaan Allah Subhanahu wa taala orang yang peduli memberikan hanya sekedar makan. Sekedar makan. Katakanlah umpamanya seperti ungkapan Sabtu Qadir Jalani, memberikan satu suap makan kepada orang yang sedang dalam kelaparan lebih berharga daripada membangun masjid 1000 kali masjid. 1000 masjid yang kita bangun hanya satu suap. Coba gaya Quran banyak tentang makan. Makan oleh manusia, apalagi yang benar-benar manusia soleh, beriman, bertakwa, seorang ilmuwan. Bahkan ada hadis mengungkapkan bahwa la ya'kulu ahadakum tamakum illa taqiyun. Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian, jangan sampai kata Nabi rezeki yang kamu miliki dinikmati oleh orang-orang durhaka yang tidak pernah memerlukan yang namanya kebaikan, amalan-amalan yang dianjurkan, tetapi berikanlah makan orang-orang yang selalu kuat imannya, kuat beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa, kecuali yang si puacu, yang mangan nginep. Nah, tetapi di sisi lain ada juga ungkapan irhamu man fil ardi yarhamkum fis sama. Kita tidak salah juga apabila kita ada kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada, walaupun dia tidak memiliki atau kurang memiliki iman, barangkali lemah, ibadahnya lemah, kurang pacu, lagu membenti mangangin makan pacu, niat kita insyaallah walaupun ada penekanan sikan paling paut tembeng rezeki sino dia si pacu, tetapi tidak salah juga kita memberikan kepada orang yang lemah ibadahnya. Bagian bantuan itu barangkali dia sadar ini ia bajulah, itu yang harapkan. Nah, jadi yang pertama katanya di 11 itu supaya ayakuna zahidan fid dunya. Zahid artinya jangan lakus. Artinya dia tidak berlebihan doyan cinta dengan keduniaan, tapi ragiban fil akhirah. Kemudian yang kedua, tanda orang itu bahagia ayakuna himmatul ibadah wa tilawatul Quran. Yang kedua, dia selalu semangat tertuju kepada ibadah, semangat tertuju kepada ibadah. Umpamanya dia ingin istiqamah ke masjid, hatinya selalu digantungkan ke masjid, mu'allaqun, rindu kepada masjid. Ini yang akan mendapatkan naungan spesial nanti hari kiamat, di tempat yang tidak ada naungan. Orang yang selalu hatinya rindu kepada masjid dan membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Segirang-girang baca Quran, kemudian untuk datang ke masjid umpamanya, atau kita mau sholat selalu kalau tidak berjamaah kurang sempurna rasanya. Itu ciri-ciri dia akan selalu merasa bahagia. Kemudian yang ketiga, qillatul qawli bima yahtaju ilaihi. Sedikit bicara kecuali kalau perlu. Jadi ini nulis rausnya. Sebab kalau terlalu banyak bicara yang sia-sia, yang tidak berguna, itu seringkali terjadi kekeliruan dan kesalahan. Dan bicara masalah kata-kata yang benar itu sangat
berpotensi jamaah. Bahkan dijamin di dalam Al-Quran menyebutkan orang yang selalu berkata benar, selalu berusaha apa yang diucapkan itu selalu benar, apalagi yang namanya dusta, apalagi yang namanya si mulut-mulut dengan yang tidak benar. Nah, orang yang selalu berkata benar dijamin oleh Allah SWT, yuslih lakum amalakum, akan selalu diperbaiki aktivitasnya, kena bagus doang kelampaannya, kena bagus doang perjalanannya, akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena ada ucapan yang selalu benar, yuslih lakum amalakum. Bila terjadi keliru salah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini 3 yang kita sebutkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai amalan kita. Dunia sekali lagi kita perlukan, tetapi ingat jangan sampai berlebihan. Kemudian yang menjadi prioritas adalah tentang hidup abadi akhirat. Kemudian selalu ya benar-benar semangat di dalam menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang ketiga, membaca Quran dan mengurangi bicara yang kira-kira banyak yang sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bersama pada malam ini selaku mengisi kekosongan dari Bapak Tuan Guru yang tidak dapat menghadiri, mudah-mudahan akan bisa menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita, pengalaman dan pengamalan kita, yang mudah-mudahan amalan yang sudah kita persembahkan semoga Allah berkenan mengabulkan, dan semoga pula segala kekurangan kiranya Allah memberikan ampunan hingga dapatkan husnul khatimah mati dalam iman sampai masuk surga tanpa urusan. Al-hadzin ya absir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.